Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurjati dengan NIM 2110110636. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jangki Dausat, MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai investigasi dan metode seleksi. Tujuan dari materi ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana Anda menggunakan beragam perangkat dan teknik untuk memilih calon karyawan yang lebih baik. Mengapa seleksi yang teliti penting? Karena dengan adanya seleksi, kita dapat memilih sekumpulan pelamar dengan calon yang terbaik untuk pekerjaan itu. Adapun 3 alasan untuk memilih karyawan yang tepat. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, kewajiban hukum. Yang pertama, kinerja organisasi. Prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan kasar atau mengganggu tidak akan berprestasi secara efektif. Prestasi perusahaan akan menderita waktu untuk menyaring yang tidak diinginkan terjadi sebelum mereka di dalam, bukan setelahnya. Yang kedua, biaya merekrut dan memperkerjakan. Merekrut dan memperkerjakan karyawan adalah mahal. Kedua, biaya penting karena dalam merekrut dan memperkerjakan karyawan itu membutuhkan biaya yang mahal. Memperkerjakan dan melatih seseorang pun dapat menghabiskan biaya $50 atau lebih untuk membayar dan waktu penyeliaan. Total biaya memperkerjakan seorang manajer menjadi 10 kali lipat nilainya sebagai tambahan biaya, waktu wawancara, pemeriksaan referensi, dan biaya perjalanan dan pemindahan. Ketiga, akan ada dampak hukum untuk memperkerjakan orang yang tidak kompeten. Undang-undang CEO dan keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan pengusaha bertanggung jawab saat karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain mengambil keuntungan dari akses ke rumah pelanggan untuk melakukan kejahatan. Para pengacara menyatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja dengan latar belakang demikian berarti tanpa perlindungan kesalahan memperkerjakan. Selanjutnya adalah konsep pengajuan dasar. Tes merupakan salah satu alat penyelesaian yang populer. Sebuah tes pada dasarnya contoh dari perilaku seseorang, dan menggunakan tes atau alat seleksi mengasumsikan bahwa alat ini baik, handal, dan valid atau sah. Dalam konsep pengajuan dasar untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Validitas seringkali mengacu kepada bukti bahwa ujian itu berhubungan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa prestasi dan ujian itu dapat menjadi alat prediksi yang sah dan prestasi pada pekerjaan. Validitas ujian, akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengajuan pekerjaan ada 2 cara untuk membuktikan validitas ujian. Ada validitas kriteria, ada validitas isi, adapun validitas muka. Dan yang terakhir dalam konsep pengujian dasar atau yang kedua, yaitu reliabilitas adalah karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk sebuah ujian yang setara. Kemudian materi selanjutnya ada jenis-jenis ujian. Jenis-jenis ujian terbagi menjadi 4. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif merupakan ujian kemampuan pemahaman umum, inteligensi,
dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Dalam ujian kemampuan kognitif terbagi menjadi dua, ujian inteligensi dan kemampuan kognitif khusus. Yang kedua, ujian kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat dengan cara efektivitas dan minat. Yang terakhir atau yang keempat, prestasi atau ujian keberhasilan. Materi terakhir yaitu The Big Five. The Big Five pertama kali diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Big Five ini adalah Ford. Beliau menyatakan bahwa perbedaan individual yang paling penting akan ditandai dalam bahasa. Trait-trait pada teori Big Five yang masih berlaku adalah biasanya disingkat menjadi OCEAN. O untuk Openness to Experience, artinya keterbukaan akan pengalaman baru. C untuk Conscientiousness, artinya kesadaran. Dimensi ini menunjuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat gerak seseorang. I untuk extravention atau ekstravisi. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan suatu hubungan. E untuk agreeableness, yang artinya keramahan. Dimensi ini merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Dan terakhir, N untuk neuroticism atau neurotisme. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang menahan stres. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.